Hai Sobat Gemoy, balik lagi sama Gemoy yang akan memberi kalian spoiler film bergenre action oleh sutradara M.G. Bassett dan putrinya yang ikut berperan dalam film tersebut bernama Isabella. Selain Isabella, film tersebut juga diperankan oleh Megan Fox sebagai Samantha, yang merupakan bos dari tentara bayaran yang diutus untuk menyelamatkan putri dari seorang gubernur yang disandra untuk tujuan penebusan kesalahan oleh Zalam. Baku tembak pun terjadi dan menyebabkan banyak sekali korban jiwa. Tidak hanya menghadapi Zalam dan pasukannya, mereka juga harus berjuang untuk bertahan hidup melawan singa betina. Tentu saja, mereka sedang bertahan hidup di padang rumput Afrika, di mana hewan-hewan hidup liar di sana. Gemoy ingatkan, ini adalah spoiler konten, jadi untuk kalian yang belum menonton filmnya, Gemoy sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu ya, karena pengalaman menonton film ini akan terasa lebih nyata jika kalian nikmati secara lengkap. Langsung aja Gemoy mulai spoiler filmnya, tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe biar makin semangat ya Sobat Gemoy. Dikisahkan bahwa di padang rumput Afrika Timur terdapat sebuah peternakan yang besarnya bukan main-main. Di sana mereka tidak menernak hewan pada umumnya, melainkan ratusan singa yang dikurung, bahkan dibunuh dalam kondisi buruk. Kulit hingga tulangnya pun digunakan juga untuk keperluan komersil. Ish, hal ini sangat memalukan dan sebaiknya diberhentikan ya Sobat Gemoy. Nah, pada suatu hari datanglah seorang dari sebuah pemerintahan di Afrika tersebut. Dia merupakan seorang gubernur yang ternyata dia ini sedang menjalin bisnis dengan peternakan tersebut. Usut punya usut, ternyata dia membeli singa-singa itu untuk diekspor. Si Jagal pun siap membunuh singa yang telah dipilih oleh gubernur tersebut untuk dieksekusi. Saat Jagal tersebut mengeksekusi singa betina tersebut, ternyata singa yang sudah dibunuh tadi tidak benar-benar mati, sehingga singa mengamuk dan berhasil menerkam siapa saja yang ada di sana. 2 hari kemudian, sebuah tim tentara bayaran, Rock Team, yang dipimpin oleh Samantha bersama timnya Joy, Barasa, Boyin, Elijah, Pata, dan TJ diutus oleh gubernur untuk menyelamatkan putrinya yang disandra untuk tujuan penebusan kesalahan oleh Zalam. Samantha dan timnya terus mengawasi pergerakan dari Zalam agar bisa mencari celah untuk menyerang Zalam. Setelah mereka berhasil menemukan celah dan mendapatkan pemberitahuan dari Pata kalau tempat gadis-gadis itu berada di sebuah gubuk hijau, akhirnya Sam menyuruh Boyin dan Joy untuk segera mengalihkan perhatian. Ya, dengan melancarkan senjata, Zalam dan seluruh gengnya pasti akan kacau, sehingga memudahkan Sam dan timnya untuk masuk ke dalam gubuk itu dan menyelamatkan putri gubernur. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dari Zalam dan berhasil menyelamatkan putri gubernur yang bernama Cecilia Wilson. Namun ketika mereka akan kabur, tim dari Sam pun melihat ada 2 gadis lainnya yang turut disandra oleh Zalam bernama Chloe dan Tessa. Mereka meminta pertolongan kepada Samantha untuk dibebaskan. Namun Sam tidak mau karena percuma. Sam dan timnya hanya mendapatkan uang dari misinya menyelamatkan putri gubernur tersebut. Setelah dipikir-pikir, okelah, akhirnya Sam mau menyelamatkan Chloe dan Tessa. Sam pun segera menghubungi timnya yang lain dengan meledakkan tembok agar tim yang lain bisa menemukan Sam dan Sandra tersebut. Mereka semua akhirnya pergi, namun Zalam berhasil membuntutinya dan baku tembak pun terjadi. Zalam berhasil menembaki Rogue Team hingga satu persatu di antara mereka tewas, namun Sam dan tim tidak menyerah. Mereka terus menembaki pasukan Zalam hingga Zalam pun geram dan akhirnya Zalam menembak helikopter milik tim Sam. Benar saja, helikopter penyelamat tersebut meledak di udara dan hancur. Tim Sam menancap gaspol hingga mereka kehabisan jalan dan akhirnya Sam dan tim pun harus turun dari mobil dan melarikan diri. Baku tembak pun terus terjadi hingga mereka semua berada di ujung tebing yang sangat tinggi. Sam menyuruh anak buahnya untuk terjun karena mau tidak mau mereka harus melewati sungai tersebut daripada tewas di tangan Zalam. Awalnya, Cecilia, Chloe, dan Tessa tidak mau karena mereka tidak bisa berenang dan takut mati jika terbawa oleh arus sungai. Namun karena tidak ada pilihan lagi, mereka pun akhirnya mau terjun ke sungai. Satu persatu di antara mereka terjun ke sungai, dengan yang lainnya terus mempertahankan tim dengan menembaki pasukan Zalam. Setelah mereka semua terjun ke sungai, Zalam pun makin geram. Namun kali ini Zalam mengalah dan memikirkan strategi apa yang pas untuk mengambil sandera itu dari tangan Sam. Rogue Team pun akhirnya tiba di muara sungai. Namun salah satu dari sandera tersebut
Chloe menggerutu karena meragukan penyelamatan tersebut. Chloe sangat kesal karena diselamatkan dengan cara yang seperti ini. Terus-menerus dia menggerutu dan tanpa dia sadari, dia telah mengganggu buaya muara yang ada di sana. Dan benar, Chloe pun akhirnya diterkam oleh buaya ganas tersebut. Ih, Acilia dan Tessa pun berteriak ketakutan karena melihat temannya telah tewas diterkam oleh buaya. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat peristirahatan karena hari sudah mulai malam. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah rumah besar bekas peternakan yang terbengkalai. Pata menjelaskan bahwa malam ini merupakan bulan berburu liar bagi hewan-hewan di Afrika karena sedang bulan purnama. Dengan itu, hewan-hewan akan mudah mencari mangsanya. Ya, Pata sangat mengetahui hal itu karena dia merupakan warga Afrika Tulen yang hidup berdampingan dengan hewan liar. Pata juga berasumsi kalau Zalam tidak akan menyerah dan terus berusaha untuk mendapatkan putri gubernur tersebut. Sontak saja, Barasa memotong ocehan Pata karena hal tersebut hanya akan memperburuk keadaan. Lalu mereka bergegas untuk memasuki rumah besar tersebut. Sebelum masuk rumah tersebut, mereka semua dibagi menjadi beberapa tim untuk mengecek apakah tempat tersebut aman atau tidak. Ternyata tempat tersebut aman-aman aja, dan mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sana. Sementara Acilia, Tessa, Boyin, dan Joy beristirahat, Samantha dan Elijah yang akan berjaga menjaga tempat tersebut. Sam juga akan mencari bantuan dari pusat. Namun kendalanya adalah di radio. Mereka tidak bisa melakukan komunikasi dengan pusat kalau radionya mati. Lalu mereka mencari generator yang mungkin ada di bekas peternakan tersebut. Sam dan Elijah pun memeriksa tempat sekitar, begitu juga dengan Pata dan Barasa. Kemudian Sam dan Elijah menemukan sebuah tempat yang mungkin dulunya digunakan sebagai radio komunikasi. Namun sayangnya, listrik di sana mati. Itu tandanya mereka harus mencari generator untuk menghidupkan radio tersebut. Tidak hanya radio komunikasi, mereka juga menemukan foto singa yang mungkin diternakan di sana dulu. Mereka juga menemukan kandang-kandang yang cukup besar, juga mobil terbengkalai yang masih menyala. Lalu sampailah mereka di sebuah gudang penyimpanan kulit dan tulang singa. Seluruh singa ditembak dalam perburuan tertutup dan diamankan di sana. Sam dan Eli juga menemukan beberapa mayat manusia yang diperkirakan tewas karena diterkam oleh singa-singa tersebut untuk balas dendam. Generator mati, sehingga singa-singa itu menggali tanah dan kabur keluar. Namun, belum bisa dipastikan kemana kaburnya singa-singa tersebut. Saat Sam dan Eli keluar dari gudang tersebut untuk mencari generator, Eli bercerita tentang masa kecilnya yang pernah bermimpi dikejar-kejar oleh singa. Saat asik bercerita, Sam mendapat pesan radio dari Barasa yang melaporkan apa yang sedang ia temukan. Lah, tiba-tiba Eli sudah menghilang dan hanya tertinggal senter dan botol minuman miliknya. Sam kebingungan dan terus memanggil-manggil Elijah. Dari dalam pondok, Joy dan Boyin memantau keberadaan mereka. Betapa terkejutnya Sam melihat Elijah yang telah tewas diterkam oleh singa. Saat Sam melihat ke arah auman singa, dia menembaki singa tersebut dan menimbulkan keributan, sehingga teman-teman yang lain terkejut, termasuk Boyin, Pata, serta Barasa. Lalu mereka bergegas menghampiri Samantha. Saat Boyin menelusuri suara tembakan Sam, betapa terkejutnya dia bertemu dengan kawanan gajah. Dia sangat takjub oleh apa yang ia dapatkan. Namun tidak lama setelah itu, muncullah singa betina yang menerkam Eli. Kemudian singa tersebut juga menerkam Boyin. Mendengar teriakan Boyin, sontak saja Joy keluar dan menyelamatkannya. Akhirnya, mereka semua membawa Boyin masuk ke rumah tersebut dan menolongnya. Bagaimana dengan Zalam? Iya, ternyata Zalam dan pasukannya berhasil menemukan jejak 5 mil ke arah selatan, di mana itu adalah tempat Sam dan timnya bersembunyi. Langsung saja, mereka mengikuti jejak tersebut, sedangkan Sam dan tim harus mencari solusi agar bisa menghubungi bantuan dari pusat untuk menyelamatkan mereka. Sam mengatur strategi bagaimanapun juga mereka harus keluar dari tempat tersebut walaupun amunisi yang mereka punya kian menipis. Satu-satunya cara agar bisa keluar dari sana adalah mencari generatornya dan membuat radio berfungsi agar mereka bisa menghubungi pusat. Tim akhirnya dibagi lagi. Barasa bertugas untuk mengawasi pergerakan singa di luar sana, sedangkan Sam, Joy, dan Pata mereka yang akan mencari generator tersebut. Sinyal di sana cukup buruk sehingga membuat teropong yang digunakan Barasa sedikit terganggu. Untung saja, saat Barasa melihat singa yang sedang mendekati Sam dan Joy, dia segera melaporkannya dan membuat Sam dan Joy mempersiapkan diri. Saat Barasa terus mengawasi pergerakan mereka, tiba-tiba teropong tersebut mati sehingga dia tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya, Sam dan Joy pun menemukan generatornya dan membuat peternakan menyala terang. Di saat yang bersamaan, singa tersebut ternyata mendekati Barasa dan menerkam Barasa hingga tewas.
Betapa terkejutnya Pata melihat Barasa yang telah tewas dan melaporkan kejadian itu kepada Samantha. Sementara itu, Sam segera melaporkan keberadaan Rogue Team kepada Station One yang sangat membutuhkan bantuan dan semakin didekati oleh kelompok milisi Zalam serta kehabisan amunisi. Station One pun tidak bisa mengirimkan ekstrasi hingga matahari terbit. Sam pun memutar otak agar bisa pergi dari tempat tersebut. Lagi-lagi, Pata menjelaskan kalau keberadaan mereka akan terus diintai oleh Zalam. Kenapa ya Pata ini paham betul dengan Zalam? Ya, ternyata dahulunya Pata merupakan prajurit dari Zalam. Sontak hal itu membuat Esilia dan Tessa terkejut dan hendak akan membunuh Pata. Namun kejadian itu ditepis dengan cepatnya oleh Joey. Pata dulu bergabung ketika dia masih muda. Siapapun yang sudah bergabung ke dalam kelompok Zalam, dia tidak diizinkan untuk keluar dari sana. Apabila dia keluar, maka anggota keluarganya akan dibunuh oleh Zalam. Dan benar, saat Pata keluar dari kelompok Zalam, anak-anak dan keluarganya dibunuh oleh Zalam. Itu sebabnya Pata sangat mengetahui tentang Zalam dan berniat untuk membalaskan dendamnya terhadap salah satu anggota Zalam yang telah membunuh anak-anaknya itu. Iya, Pata membalaskan dendamnya kepada Masa. Kendati demikian, Zalam dan pasukannya sudah tiba di tempat Rogue Team. Sam menutup semua pintu dan mendengar Joey berteriak karena menemukan senjata yang bisa dia gunakan untuk menembaki musuh. Tapi tiba-tiba, dia diterkam oleh singa betina itu hingga badannya terluka parah. Namun, dia berhasil selamat karena Sam mengalihkan perhatian singa tersebut. Singa tersebut akhirnya mengejar Sam, namun Sam berhasil untuk masuk ke dalam kolong mobil dan tetap dijaga oleh singa tersebut. Bagaimana dengan Esilia dan Tessa? Ya, mereka kabur mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Joey berhasil bangun dan mengalihkan perhatian kucing besar tersebut agar Sam bisa kabur. Melihat ledakan Zalam yang begitu kuatnya, singa itu kabur, lari terbirit-birit. Baku tembak pun akhirnya terjadi lagi. Banyak korban bergelimpangan dan sangat-sangat mengerikan. Tidak lama, Tessa yang sedang bersembunyi di dalam gudang penyimpanan berhasil ditemukan oleh pasukan Zalam. Namun Tessa berhasil diselamatkan oleh Samantha dan berhasil membunuh pasukan tersebut. Keren banget di pokoknya Samantha ini. Satu persatu musuh pun berhasil dibasmi oleh Rogue Team. Sedangkan Esilia dan Tessa terus dikejar-kejar oleh pasukan Zalam yang lain. Mereka merasa sangat terancam dan ketakutan. Hingga akhirnya, Esilia yang tidak berani terhadap musuh harus berani bertarung melawan penjahat dan berhasil membunuh salah satu pasukan Zalam yang mengejarnya. Sedangkan Pata, dia juga berhasil menemukan musuhnya yaitu Masak. Dia membalaskan dendamnya kepada Masak dan terus melawan Masak. Melihat Pata yang sudah sangat terluka, akhirnya Sam pun menembak Masak dan membiarkan Pata yang mengeksekusinya hingga Pata pun akhirnya tewas juga. Boyin tiba-tiba menghampiri Joey dan berkata padanya untuk terakhir kalinya. Akhirnya Boyin pun tewas karena telah sekarat. Tidak disangka-sangka, Joey menemukan bayi singa di balik tempatnya bersandar. Saat Tessa berusaha kabur, tiba-tiba dia tertangkap oleh Zalam. Tapi kalian tenang aja karena Sam akan menyelamatkan Tessa. Sam berkata pada Zalam bahwa bukan Tessa uangnya, melainkan Esilia. Jadi, Zalam harus menangkap Esilia yang ternyata sudah disembunyikan oleh Sam. Zalam menyuruhnya untuk menunjukkan di mana Esilia berada. Sam meminta Zalam untuk masuk ke dalam sebuah gudang di mana tempat Esilia berada. Tapi, Zalam ini cukup pintar ya Sobat Gemoy. Dia menyuruh untuk Sam yang masuk terlebih dahulu. Dan ternyata Esilia tidak berada di sana. Esilia berada di balik pintu dan segera menutupnya agar Zalam tidak kabur. Pinter banget ya Sam ini. Dan yang paling ditunggu-tunggu, ternyata yang datang adalah singa betina tersebut. Benar saja, singa tersebut menerkam Zalam hingga tewas. Lalu dilihatnya Samantha yang terdiam di situ dan pasti akan menjadi santapan kedua bagi singa tersebut. Namun belum sempat singa itu menerkam Samantha, singa itu mendengarkan suara dari bayi-bayinya yang dibawakan oleh Joey. Singkat saja, akhirnya singa tersebut menghampiri anak-anaknya, tidak perlu repot-repot menyantap Samantha. Ternyata singa tersebut hanya mencari anak-anaknya dan akan terus melindungi anak-anaknya. Itulah sebabnya singa itu memangsa siapa saja yang akan mencelakai anaknya. Mereka pun terbebas dari belenggu Zalam dan singa itu pun hidup bahagia bersama anak-anaknya. Yeay! Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian untuk menambah wawasan. See you, bye-bye!